Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam untukmu. Salawat hanya bagimu, petunjuk jalan hidupku. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam untukmu. Salawat hanya bagimu, tanpamu gelap jalanku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari, muslimin muslimah dan sahabat-sahabatku rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera, dalam naungan dan lindungan Allah, dalam dekapan ampunan dan ridhonya, dan insya Allah kita semua senantiasa dalam curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari, muslimin muslimah dan sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, agama Islam bukan hanya tertumpu pada ajaran teologi, bukan hanya tertumpu pada ajaran rukun Islam dan rukun iman saja, bukan hanya melaksanakan syariat ibadah ritual saja, tapi juga agama Islam adalah agama yang mewajibkan umatnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, agama yang mengajarkan umatnya akan peradaban manusia yang mengandung pelajaran akhlakul karimah, sifat-sifat terpuji. Islam juga merupakan agama yang membangun, membina masyarakat agar bermartabat, bermarwah, berbudaya, berkepribadian, berperi kemanusiaan, dan menjalin kehidupan saling berkasih sayang dan menciptakan suasana yang damai dan harmoni dengan sesama. Subhanallah, betapa sungguh luar biasa ajaran Islam ini. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang arif budiman, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, mari sama-sama kita meresapi, menyimak, memperhatikan, dan mengambil pelajaran kata-kata hikmah yang saya sampaikan di dalam tazkirah ini, dengan harapan semoga bermanfaat
dan menjadi kebaikan kita bersama di dalam kita mengharungi bahtera kehidupan ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, maka berdoalah, ya Allah, anugerahkan kepadaku kekuatan untuk berjiwa besar, berlapang dada, memohon maaf. Dan manakala ada orang lain yang melakukan kesalahan pada kita, maka berdoalah, ya Allah, anugerahkan kekuatan padaku untuk bersedia memberi maaf. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 134, bahwa orang yang berjiwa besar, orang yang bersedia dan berlapang dada memohon maaf dan memberi maaf, merupakan akhlak dan karakter orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli penghuni surga. Wal'afina 'anin nas. Yang kedua, sabar itu apabila Anda diremehkan, dilecehkan, dizalimi dan disakiti, lalu Anda balas dengan kebaikan tanpa batas, maka bumi, langit, beserta isinya akan bergetar karena kemuliaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar bukan bermakna lemah dan takut, tetapi orang yang sabar itu mengambil iktibar dari sifat Allah dalam Asmaul Husna, As-Sabur, yang maha penyabar. Bukankah kemahasabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh-sungguh luar biasa? Walaupun banyak manusia yang engkar dan menentangnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menjatuhkan balasan azabnya. Allah maha sabar, menunggu, dan memberi kesempatan pada manusia untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, Tuhan itu metafisika, malaikat itu metafisika, iblis itu metafisika. Semua itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada sifat-sifat ketuhanan, ada sifat-sifat malaikat yang menuntun kita manusia pada kebenaran dan kejujuran. Maka kita diberi tuntunan agar kita menjaga dan istiqomah dalam iman, konsisten istiqomah dalam iman, dan selalu memohon hidayah darinya. Sebagaimana ucapan yang wajib kita lafazkan dikala kita mendirikan salat di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, beri hidayah pada kami untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Begitu juga ketika kita duduk bersimpuh penuh ta'zim, dikala duduk di antara dua sujud di dalam salat, kita juga melafazkan kalimah permohonan, wahdini, tunjuki aku, berilah aku hidayah. Akan tetapi juga di dalam diri kita ada sifat-sifat iblis dan sifat-sifat binatang yang mendorong dan mengajak kita untuk melakukan perilaku kejam, zalim, bengis, sombong, takabur,
hasad, dengki, rakus, tomak, dan haloba, mengikuti hawa nafsu yang buruk, dan perilaku-perilaku yang keji lainnya, yang dihembus-hembuskan berupa bujuk rayu dari iblis, bujuk rayu dari syaitan, yang merupakan musuh nomor satu manusia. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk selalu beristi'azah. Apakah isti'azah ini? Isti'azah adalah memohon perlindungan dengan Allah dari godaan iblis, dari godaan dan rayuan syaitan yang mengikuti aliran darah dan bersemayam di dalam jiwa manusia. Itulah sebabnya kita dapat melihat betapa banyak yang bentuk tubuh badan fisiknya masih manusia, tapi malangnya berperangai iblis, berperilaku syaitan, sehingga iblis, syaitan sudah tidak perlu bersusah payah menggoda dan merayunya, karena belum lagi dirayu, belum lagi digoda, ternyata ada juga manusia yang sudah lebih dulu menjadi iblis, menjadi syaitan. Na'udzubillah. Kalimah isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ini bukan hanya kita baca, kita lafazkan ketika kita mengawali membaca Al-Quran, tetapi yang lebih penting, lebih berat dan mencabar adalah ketika kita akan mengamalkan, mengaplikasikan perintah atau larangan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, dan ketika kita akan mengamalkan pesan-pesan yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh-sungguh berat dan mencabar. Syaitan, iblis akan senantiasa menghalang-halangi kita. Maka disitulah kita terus beristi'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirajam. Yang keempat, hawa nafsu yang buruk dan jahat adalah ibu dari kesyirikan dan berhala. Hawa nafsu bukan harus kita lenyapkan, tetapi harus kita kontrol, harus kita kawal. Sebab hidup tanpa nafsu, tentu kita tidak akan mencapai kemajuan. Tapi sekali lagi, hawa nafsu harus kita kontrol, harus kita kawal. Mengontrol dan mengawal hawa nafsu inilah yang disebut dengan jihadun nafs. Berjuang melawan hawa nafsu, dan juga disebut jihadul akbar. Perjuangan besar, berat, dan dahsyat. Begitu juga berhala. Berhala bukanlah patung yang terbuat dari batu, kayu, atau lainnya. Berhala itu adalah apa yang menjadi ketergantungan di dalam hati kita, yang mungkin berwujud uang, berwujud harta benda, pangkat dan jabatan, istri, suami, dan anak-anak, yang sangat-sangat berlebih-lebihan di dalam kita mencintainya. Jadi hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang kita perturutkan, dan kecintaan kita yang melampaui batas terhadap sesuatu, sehingga mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ianya merupakan ibu dari kemusyrikan dan berhala. Yang kelima, kalau Anda mau tahu orang yang dekat dengan Tuhan, lihatlah ketika dia dihina, dizalimi, difitnah terus-menerus, dia hanya tersenyum karena dia tidak pernah mengakui dirinya ada. Orang yang dekat dengan Tuhan bukanlah orang yang hanya berada di dalam rumah ibadah, bukan hanya yang duduk berjam-jam di atas hamparan sejadah, sambil mulutnya berkomat kamit memutar-mutar tasbih. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku.
Orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang membuang sifat egonya, membuang sifat-sifat haus dengan pujian dan sanjungan, membuang sifat-sifat buruk dan tercela. Sebab dia menyadari bahwa hinaan yang datang dari manusia dijadikannya peringatan bagi dirinya. Jangan sampai dia menjadi hamba yang hina dalam pandangan Allah. Dizalimi oleh manusia, dia akan mengambil pembelajaran bahwa dirinya juga berbuat zalim. Sebagaimana pernah dicontohkan sebuah pengakuan dan kejujuran dari datuk sekalian manusia Adam alaihissalam dan pengakuan dari Nabi Yunus alaihissalam. Begitu juga kalau kita difitnah terus-menerus, tak heran memang di dunia ini adalah penuh dengan fitnah dan ujian. Yang keenam, sisihkan sebagian hartamu untuk menolong orang yang tak mampu dan lemah. Maka Anda akan merasakan surga di dunia sebelum Anda menuju surga dalam kehidupan selanjutnya. Surga berupa rasa bahagia di dunia, dapat juga kita rasakan. Begitu juga surga di akhirat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Saya ulangi lagi, salah satu sifat karakter orang yang bertakwa itu adalah bermurah hati, dermawan, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Demikian firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang membelanjakan sebagian rizkinya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan dalam sabdanya bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dan adapun orang yang pelit dan bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Yang ketujuh, jika harta Anda separuh dunia, maka Anda akan meminta yang separuhnya lagi. Karena nafsu manusia hanya akan berhenti ketika tubuhnya telah tertutup tanah. Itulah hawa nafsu yang tidak terkontrol dan tidak terkawal. Nafsu ingin menimbun, menumpuk, dan mempunyai harta yang banyak. Semakin kita merasa kurang dalam masalah harta, tak ubahnya seperti orang yang haus, yang minum, tetapi tidak juga hilang hausnya, malah semakin haus. Banyak manusia mengira, banyak manusia menganggap bahwa harta benda yang dia timbun dan yang dia kumpulkan konon akan membuat dia bahagia dan menjadi simbolis, menjadi simbol status sosial yang akan mendapat pujian dan penghormatan dari orang lain. Namun ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Nafsu tomak, serakah, dan haloba baru akan berhenti setelah kubur menghimpitnya. Hatta zurtumul maqabir, kematian datang untuk diminta pertanggungjawaban apakah dia bersyukur atau kufur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang arif bijak bistari, bahwa hisab atau perhitungan yang sangat berat pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak adalah masalah harta. Dari mana engkau dapatkan?
lalu engkau dapatkan dengan cara apa dan bagaimana? Engkau dapatkan dengan cara yang halal atau engkau dapatkan dengan cara yang haram? Dan kemana pula engkau belanjakan? Apakah engkau belanjakan di jalan yang benar? Atau engkau belanjakan harta itu justru menghasilkan timbunan-timbunan dosa dan maksiat yang mendatangkan murka Allah? Na'udzubillah. Ingat, harta yang sesungguhnya milik kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang melekat di tubuh berupa pakaian kita, dan apa yang telah kita keluarkan berupa zakat, sedekah jariyah yang kita belanjakan, kita nafkahkan di jalan Allah. Sedangkan yang lainnya akan kita tinggalkan dan akan berpindah tangan pada orang lain dan ahli waris. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, semoga tazkirah yang sederhana ini bermanfaat adanya di dalam kita memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Terima kasih di atas sokongan dan doa serta perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Sampai jumpa lagi pada tazkirah-tazkirah berikutnya, insyaallah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.